Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga rentang tanggal 7 bulan Mei 2026. Nah, sebelum Mari memulai, Mari ingetin kamu dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung ini dia. Ada energi dari strength reverse di situ ya posisinya. Berikut ada energi dari Knight of Cups, kemudian hadir energi dari kemudian di situ ada energi dari ini, dan berikutnya ada energi dari sini. Ya. Oke, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini. Baik, tunggu, Mari mau cari klarifikasi dulu ya. Nah, jadi begini ya, kalau Mari lihat, nampaknya memang belakangan hari ini hubungan kalian memburuk di situ, ya, memburuk. Nah, jadi kayak seperti ini kalau dikatakan ini sebuah ruangan ya, jadi nampaknya kamu dan dia sudah keluar dari ruangan ini, gitu loh. Jadi hubungan ini tuh seperti ruangan yang sedang ditinggalkan, yang dibiarkan kosong terbengkalai begitu saja. Itu ya. Nah, jadi kayak yang memang kalaupun kalian masih berjumpa setiap harinya di sini, tapi model dari interaksinya kalian bisa-bisa ya tidak ada gitu loh. Walaupun orangnya ada gitu loh. Tapi tidak ada ngobrol gitu, tidak ada nggak usah ngobrol, bertegur sapa saja pun boleh-boleh tidak ada gitu. Walaupun katakan kalian tidak saling blokir, tapi tidak ada saling chatting, tidak ada upaya saling teleponan belakangan hari ini gitu ya. Dan situasi ini tuh akan berlanjut hingga sampai tanggal 7 bulan Mei ini gitu loh. Ya kalau udah diem-dieman ya diem-dieman terus di sini. Jadi kayak yang kalau kalian sudah sempat ngomongnya tentang pisah, tentang bercerai, ya seperti kayak omongan itu ditindaklanjuti. Namun apakah ini akan beneran berpisah ataukah beneran bercerai? Loh ya belum tentu. Belum tentu juga gitu. Belum di sana ya. Ya, fasenya itu tuh lagi tidak harmonis. Udah, energinya kamu tidak harmoni dengan energinya dia. Energinya dia sedang ditolak oleh energinya kamu. Nah, gitu loh. Jadi ya memburuknya keadaan dalam sebuah hubungan, ya ini sedang terjadi dalam kisahnya kamu bersama dengan si dia. Gitu loh. Kayaknya seseorang ini tuh udahlah nggak usah bertahan, nggak usah ada yang bertahan. Aku nggak mau bertahan, kamu juga jangan bertahan. Gitu. Ya udah kamu hidupnya kamu sendiri aja kamu jalani, kamu pikirin aja hidupnya kamu. Gitu. Aku juga sudah nggak mau mikirin kamu. Nah, kayak gitu dia. Dan sorry nih untuk beberapa. Nampaknya si seseorang ini yang menjadi pasangannya kamu ini, dia yang ada dalam pikirannya kamu saat ini, kayaknya dia lagi jatuh cinta ini ke orang lain. Gitu ya. Kayaknya dia lagi kesengsem ini sama cowok lain ini. Kempincut dia sama cewek lain. Itu Mari nampak. Tapi bukan berarti bahwa hatinya dia untuk kamu tidak ada ya. Sebenarnya hatinya dia ke kamu masih ada itu. Jadi bukannya udah kosong melompong perasaan hatinya dia kepada kamu. Walaupun tadi kata Mari sudah ada kok kayaknya bikin dia kepincut di luar sana. Gitu. Dan yang ianya ketika posisi kalian saling diam-diaman gini, kesempatan ini dia jadikan seperti sebuah kesempatan ya. Untuk dia bisa untuk dia bisa leluasa gitu. Untuk dia bisa leluasa dengan aktivitasnya dia bersama seseorang yang bikin hati dia kepincut itu tadi. Gitu. Makanya ini tuh hubungan kalian tidak segera membaik. Gitu ya. Walaupun masih bisa membaik tapi tidak segera. Karena fokusnya dia sudah pindah juga, terbelah kepada yang ada di sana. Gitu loh. Jadi kayak
namanya orang yang sedang seneng kepada sesuatu ya, yang gini kayak anak-anak gitu, anak-anak mainannya dia sebiji lagi rusak gitu. Sebenarnya dia bisa perbaiki mainannya ini, tapi dia disuguhi dengan mainan baru. Jadi ya fokus dulu dong ke mainan baru, entar lah ini mainan yang rusak ini tuh entar aja diperbaiki. Nah kira-kira gitulah. Kalau Mari boleh bikin analogi ya tentang keadaannya kalian. Itu biarin aja dulu, biarin aja. Nah di sana, entar aja tuh diberikan penanganan. Pokoknya ya selayaknya seorang manusia ya, pasti akan lebih tertuju kepada hal-hal yang bikin seneng, yang bikin gembira, gitu ya. Yang dianggap seru, yang dianggap lebih baik, ya yang dianggap lebih baru, gitu loh. Nah jadi ya secara otomatis dia ngikutin naluriahnya manusia lah di sana. Jadi kamu gak usah heran kok dia betah ya diem-dieman udah berapa hari sama aku. Kamu gak usah heran gitu loh. Kok dia kuat banget ya, gak ketemuan sama aku udah berapa lama. Ya kuat dong. Loh orang di situ tuh ada yang sedang menarik perhatiannya dia gitu ya, yang bisa bikin dianya itu tuh lupa sama kamu, menunda hal baik dengan kamu gitu. Terutama kalau ini tuh statusnya masih pacaran ya. Nah jadi kalau pacaran itu kan dia lebih kayak nilai dari sebuah hubungan tidak terlalu tinggi ya. Nah di sana lanjut lagi kalau dia lebih muda dari kamu, wah udah tuh di sana. Karena ada tuh Mari lihat kayaknya ada beda gap umur di sini. Tidak semua tapi ada beberapa. Ada beda umur, walaupun beda umurnya tidak terlalu signifikan ya, tapi ada. Tuh. Jadi lagak-lagaknya anak muda lah gitu ya modelnya dia. Tidak yang mau ribet dalam hidup. Yang mana yang bikin seneng yaitu ke situ arahnya. Situ loh. Jadi dengan kamu kan wah lagi bermasalah, repot gue memperbaiki masalah, mendingan nyari senang-senang aja dah. Itu ya. Nah, tapi kalau kamu tak Cici Mari apa dia ada rindu sama aku? Ada. Kalau soal perkara ada rindu tuh ada. Tapi bukan berarti bahwa rindu itu tuh akan menjadikan alasan untuk dia tegur sapa sama kamu. Ya, untuk mengungkapkan rasa rindunya dia sama kamu. Mari dia bisa itu tuh menahan ya. Udahlah aku kangen, udah lupain. Langsung dia bisa nge-switch atensinya dia yang tadi kangen sama kamu persekian menit bisa pindah itu. Jadi lupa dia dengan rasa rindunya dia sama kamu. Nah di sana ya. Jadi yang kayak bahwa pengabaian dari si dianya ini tuh ke dalam hubungan dengan kamu bisa akan berjalan sedikit lebih panjang ya. Kalau kalian sudah memulai situasi gak enak ini dari sebelum tanggal 1 bulan Mei ya. Nah gitu. Jadi masih ada. Ini bisa ini tuh kayak dia masih butuh waktu sekian minggu ya. Mau kuat dia nih tuh sekian minggu untuk diem-dieman sama kamu. Bisa. Mana lagi kan memang juga kamu di sini tuh nggak mau ya turun tangan. Padahal ya kamu bisa. Kamu punya banyak cara. Kamu punya kemampuan untuk merubah keadaan dari yang diam-diaman kemudian jadi komunikasi lagi. Dari yang nggak jumpa-jumpa akhirnya ketemu lagi. Kamu bisa dengan cepatnya nih memperbaiki keadaan. Tapi jangan-jangan kamu memilih untuk diem dulu gitu loh. Kamu mau dia yang datang sama kamu. Gitu. Kamu mau tahu soalnya apa sih inisiatifnya dia? Atau apa sih jalan keluarnya dia? Kalau kalian dalam posisi diem-dieman, apakah dia akan datang? Ya ini pun kamu sedang menjadikan dia materi studinya kamu ya. Gitu ya. Materi studinya kamu untuk mengenali kayak gimana sih manusia kayak gini kalau sedang lagi diem-dieman gitu. Apa dia segera itu berinisiatif diem-dieman ini
berubah menjadi selayaknya sebuah hubungan yang dimana komunikasi itu tuh terjalin dengan baik. Ya, kamu sedang mau membaca si dia, kamu sedang mau mencari tahu sampai semanakah pentingnya relationship ini bagi dia, gitu ya. Memang Margaret juga karena ya kesel sih kesel kamu ya kalau situasi sedang tidak baik-baik saja dengan dia ya. Kamu kesel-kesel. Tapi keselnya kamu itu tuh enggak sampai ke ubun-ubun gitu loh. Kalau dihitung-hitung ya keselnya kamu bisa ya cuma sampai sejempel kaki jarinya kamu doang. Enggak sampai ke ubun-ubun. Oh aduh, aku kangen sama dia, aku benci, aku kesel, aku ya dramatis seperti itu. Ke si dianya kayaknya sampai saat sekarang sih belum ada ya di kamunya ya. Atau mungkin kamu sudah lebih mampu menghandle dirimu. Dulu kamu sempat galauan gitu ya, galau tentang hubungan ini. Kalau dia diemin kamu galau. Kalau kalian berantem, kamu galau gitu ya. Nah kalau saat sekarang bisa aja pengendalian kepada dirimu itu tuh sudah jauh lebih kuat gitu loh. Jadi ya kamu akan lebih mengambil posisi nengokin dia, memantau dia aja ini kamu ya. Mantau dari jauh gitu. Kamu liatin dia gitu. Akan kayak gimana, setelah ini akan seperti apa dianya. Gitu loh. Jadi kamu juga enggak ada berusaha untuk memulai komunikasi, enggak mau. Kamu enggak mau. Kamu diam aja di situ, santai aja kamu. Kalau secara penampilan ya, kamu bisa aja menampilkan dirimu, kamu ya oke-oke aja, enggak ada masalah kalau enggak ketemuan, enggak ada problem itu kalau enggak ada komunikasi, gitu loh. Ya. Jadi kamu tidak posisi sedang sibuk, aduh gimana nih caranya ya, aku ini tuh ke dia, enggak ada. Kamu tahu banget apa yang harus kamu lakukan, menyikapi hubungan kamu dengan si pasangannya kamu ini, gitu loh. Dan kalau dia itu tuh sudah punya pasangan lain, atau dia sedang kesengsem sama orang lain, Marliat kamu itu tuh sebenarnya udah tahu ya, kamu udah tahu. Jadi kalau Mari nampak untuk perkara gerak-geriknya dia, ini hampir-hampir tidak ada itu yang luput dari pantauannya kamu ya. Kamu ini kan orangnya jeli nih, jeli memperhatikan. Kamu itu kan juga cepat sadar gitu. Kalau ada gerak-gerik yang mencurigakan atau yang aneh-aneh atau yang nggak benar, oh kamu cepet banget itu mengendusnya. Nah itu ya. Pokoknya kalau hal-hal negatif, Mari nampak kamu paham. Gitu loh. Secara observasi rasionya kamu ataupun intuisinya kamu bermain di sini, Mari lihat. Soalnya. Jadi kalian nggak usah bertanya-tanya ya. Hah, apakah pasanganku memang sedang kesengsem sama orang lain? Nggak usah. Gitu. Karena untuk yang Mari bacakan dia sedang kesengsem sama orang lain, pasti kalian sudah ngeh gitu loh. Itu dia tandanya apakah bacaan ini resonate bagi kamu atau tidak ya. Sebab ya itu lagi kata Mari, ini kesadarannya Gemini yang Mari tarik energinya saat ini tuh orang-orang kesadaran tinggi gitu loh. Bukan yang culun-culun, nggak paham-paham, bego-bego, nggak tahu-tahu gitu ya. Enggak. Kalian tidak sebodoh itu dalam hidupnya kalian. Nah, walaupun misalnya kamu itu tuh sudah tahu, dianya ini kok kayaknya lagi coba-coba deket nih sama orang lain, lagi membuka diri nih sama orang lain. Malah kamu nggak panik di situ, hanya jengkel gitu aja, kesel gitu aja. Nggak panik, biasa-biasa aja kamu. Nggak kamu jadi semacam itu loh yang viral-viral di sosial media itu ya, datang ngejambak kayak meraung-raung, kayak marah-marah, kayak enggak. Bawaanmu anteng aja. Karena kamu tidak mau menjadikan hal itu tuh sebagai hal yang besar gitu loh. Masalah besar, kamu nggak mau. Di situ ya. Nggak mau kamu jadikan bahwa urusannya dia dengan orang lain itu menjadi urusannya kamu. Enggak. Gitu.
Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam hubungan kalian itu tuh kayaknya masih bisa kamu handle gitu loh. Sangat amat bisa kamu handle. Itu, tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk kamu pecahkan. Nggak ada sesuatu yang mampu untuk dia sembunyikan. Gitu. Pokoknya dia di bawah radar kamu ini ya, si pasangannya kamu ini. Gitu. Jadi sesuatu yang memang masih bisa juga ini ditoleransi sama kamu. Ya, bukannya kamu sedang mau deal-dealan ketika dia melakukan hal-hal yang di luar kehendaknya kamu ya. Gitu. Jadi kayak banyak lah, mungkin kamu lebih akan daripada berusaha untuk menjangkau dia, kamu lebih mau itu tuh kayaknya memilih ngabisin waktunya kamu misalnya ya, memantau dia dari tarot gitu ya, jalan-jalan kamu ke channel-channel mana, cari informasi untuk memvalidasi prediksinya kamu, intuisinya kamu gitu loh tentang si dia. Sebenarnya kamu bukan mencari informasi tapi hanya mencari verifikasi gitu ya. Tuh. Hanya untuk juga bisa memantapkan hatinya kamu untuk mengambil sebuah keputusan. Kamu bersikap seperti apa ke dalam relationship dengan si dia ini. Gitu ya. Nah, jadi lagi-lagi bahwa berlanjut setidaknya sampai tanggal 7. Situasi tidak kondusif, situasi dingin, situasi terputus antara kamu dengan si seseorang ini, gitu loh. Dan yang ianya memang ketika dia diem sama kamu, itu bukan berarti bahwa tandanya dia berharap ya bahwa kamu yang mulai untuk komunikasi duluan dengan dia. Tidak. Memang seseorang ini tuh kalau bisa maunya dia kamu jangan dulu nongol, jangan dulu dateng gitu. Dia harapkan bahwa dianya itu tuh tidak menjadi pusat atensinya kamu, pusat perhatiannya kamu gitu. Kalau bisa ya kamu ya kayak nganggep dia nggak ada gitu. Lagi-lagi supaya dia bisa leluasa di sana gitu. Lagi kayak seperti orang nggak mau diganggu sama kamu itu. Jangan dulu usik aku. Kalau aku mau balik sama kamu nanti aku yang datang sendiri, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Gitu sih. Kalau dia bisa ngomong sama kamu ya, pasti dia akan poin dari apa yang dia omongin pasti ya seperti barusan Mari sampaikan. Gak usah dulu telepon aku, gak usah dulu chatting aku, gak usah dulu ajak aku ketemu gitu. Anggap aja aku nih gak ada dalam hidupnya kamu gitu. Dia di sana. Itulah maunya dia. Jadi ketika kamu mengambil waktu untuk hanya sebatas memantau dia dari jauh, ya ini akan memberikan nafas lega ya untuk dia melakukan apapun itu yang mau dia lakukan di sana ya. Jadi ya memang kalaupun kamu datang deket-deket sama dia, bisa-bisa dia baru di situ tuh agaknya resah. Nah kalau kamu misalnya kamu punya ide mau bikin dia resah, ya udah gangguin aja dia. Mau bikin dia nggak enak gitu ya, nggak tenang gitu, gangguin dia. Itulah. Jangan kasih dia keleluasaan kalau kamu iseng gitu, ya. Di sana, pasti dia terusik soalnya, gitulah. Kayak ngerasa terbatas sama kamu, tapi ya itu bisa resikonya kalian saling bentak jatohnya ya. Karena namanya orang yang nggak merasa tenang itu tuh sangat mungkin juga memang akan diekspresikan sama kamu. Jadi ya siap-siap lah kalau betah berantem misalnya gitu ya. Kuat kamu berantem sama dia, ganggu terus dianya. Gitu ya. Apalah Cici Mari nih ngajar yang enggak. Oke lah, tapi memang itu penting kalau dalam hubungan berumah tangga. Sangat penting. Kamu jangan kasih dia kebebasan, dianya hura-hura di sana.
karena dia kesengsem sama orang lain, jangan kasih dia celah. Gitu ya. Soalnya nanti kamu secara tidak langsung ikut berpartisipasi bikin rumah tangga ini tuh jadi kayak makin gak karu-karuan. Gitu ya. Nah, di sana ganggu dia terus. Kalau kalian sudah berumah tangga, ingat ya catatannya kalau udah berumah tangga. Gitu. Jangan kasih dia nafas. Dia mau suka-suka hatinya dia di luar sana. Gitu loh. Ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut ada energi dari Taurus, ada energi dari Libra, kemudian energi dari Gemini, ada energi Sagittarius, Scorpio, Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.